Oke, bagaimana jika penderitaan hanya akan terjadi saat Anda tidak menjadi diri Anda yang seutuhnya atau dikenal dengan istilah spiritual being? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Illustration, Master Practice in Neuro Linguistic Programming, serta fasilitator di Free Master Class mengenai abundance malam ini. Jadi seperti yang kita sudah bersama, ada sebuah research yang menemukan bahwa ketika Anda ada sebuah kegiatan yang akan membuat level stres Anda turun dan tenang di saat yang bersamaan, yaitu saat Anda bisa menemukan musik-musik yang membuat Anda relax. Jadi nanti coba di grup akan saya kasih penelitiannya yang mana ini menjawab pertanyaan saya. Jadi salah satu dulu kegiatan saya sebelum untuk menambah uang jajan saya pas kuliah, saya magang sebagai penyiar di salah satu radio MTV on Sky Jogja dulu, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Yang kerjaan saya pasti ngambilin lagu-lagu baru. Selain saya rekam buat pacar-pacar saya, pacar, nggak plural ya, singular. Saya rekam buat saya kasih ke pacar saya, sama saya selalu dengarkan setiap hari. Karena menurut saya musik tentunya, jadi gini, musik bisa membuat Anda relax dan tenang di saat yang bersamaan, dan musik juga bisa membuat Anda stres di saat yang bersamaan. Artinya apa? Oh, wait. Suaranya kedengaran ya? Wait. Cek. Tes 1, 2. Udah kedengaran atau belum? Ada yang bilang belum kedengaran, bentar. Oke. Cek. Oke. Jadi dulu waktu saya kuliah, magang untuk nambah uang jajan, saya kerja di MTV on Sky Jogja, salah satu sebuah radio di sana yang sekarang udah nggak ada lagi. Yang kerjaannya saya selalu ngambilin lagu-lagu untuk saya rekam, saya ambil di USB, kemudian saya taruh di komputer, dan kemudian saya burn CD buat yang orang-orang yang lagi saya PDKT-in, dan kemudian saya dengarkan sendiri sebelum saya kuliah. Karena menurut saya salah satu cara tercepat untuk menetralkan stres versi saya saat itu waktu kuliah adalah mendengarkan musik yang menginspirasi, dan ternyata sudah ada penelitiannya sekarang. Dan juga yang perlu kita hati-hati dengan musik-musik yang ketika Anda mendengarkannya membuat level stres Anda tinggi dan Anda tidak menikmati. Itu kenapa ada beberapa agama yang melarang untuk mendengarkan musik. Yang perlu digarisbawahi, musik-musik yang seperti apa yang membuat Anda antusias, makin dekat dan cinta ke dalam diri Anda sendiri, atau malah membuat Anda takut dan tidak bisa mengekspresikan potensi. Jadi mungkin di situ kita melihatnya, kalau ada organisasi atau agama yang melarang kita untuk melarang kita untuk mendengarkan musik, bisa jadi cara pandangnya seperti itu. Karena itu tadi, untuk lagu-lagu yang menginspirasi, dia langsung memotong otak kritis kita dan langsung masuk ke bawah sadar. Bayangkan kalau musik-musik tersebut isi liriknya adalah mengenai kekurangan diri, penyesalan, heartbroken dan sebagainya, ya tidak mengherankan orang-orang yang dengerin musik sebelum tidur dan musik-musiknya adalah musik-musik yang seperti itu, ketika bangun pagi dia akan cenderung melihat kekurangan dalam dirinya. Saya tidak bilang musik menginspirasi lebih baik dibandingkan musik yang bercerita mengenai heartbroken, karena kalau Anda bermain-main di berkembang bersama ini, kita tidak melihat dari salah dan benar, melainkan mana yang berfungsi baik dan mana yang tidak. Jadi kalau bangun pagi, sebelumnya di malam hari Anda dengar lagu-lagu yang heartbroken, dan pagi harinya Anda seharian moodnya berantakan dan capek seperti itu, ya udah ganti cara pandangnya. Sebelum tidur dengarkan lagu-lagu yang ketika Anda mendengarkannya terinspirasi, seperti di lagu In Stranger's Arms-nya Leon, salah satu lagu yang saya kumpulkan di Spotify saya. Nanti kalau Anda tertarik, saya kasih linknya. Anda bisa dengerin itu ketika beraktivitas, jadi sambil ngerjain sesuatu sambil dengerin itu, dan mudah-mudahan itu bisa berkontribusi untuk membuat Anda semangat dalam mengisi hari. Hari ini saya akan membahas sebuah topik bernama Namaste, Honoring and Tap in Abundance. Jadi saya sebenarnya udah lama pengen ngomong ini, tapi ketika saya cek apakah teman-teman sudah siap untuk mendengarkan topik ini, hampir 6 bulan yang lalu saya nanyakan ini, dan baru malam ini
kesadaran saya atau si Ezra ngomong, yuk kita ngomongin ini. Jadi namaste adalah divine me, my infinite being honoring your infinite being. Jadi itu kenapa namaste itu artinya aku yang spiritual being, aku yang infinite being, aku yang tidak terbatas ini menghormati kamu yang sisi infinite being. Itu kenapa teman-teman di sini selalu mengatakan setelah ngobrol sama saya, entah itu sesi live ataupun sesi DM dan sebagainya, mereka merasa lega ya karena saya namaste. Karena saya, my spiritual being is talking with your spiritual being. Jadi saya tidak berbicara dengan otak kritis Anda. Jadi ketika Anda nanya ke saya langsung namaste. Tapi dalam hati saya aja. Karena itu tadi, ketika saya berbicara dengan otak kritis Anda, yang terjadi biasanya penolakan. Terlalu mudah nih, terlalu gampang nih. Dan akhirnya permasalahannya berputar-putar. Tapi ketika saya namaste, dalam hati saya, ketika ada yang nanya, misalnya Dinda nanya, misalnya Lia nanya, Pak Sem nanya, Mas Radit nanya, Ari nanya gitu ya. Dalam hati saya, halo namaste gitu. Jadi my infinite being honoring your infinite being. Dan biasanya percakapannya lebih elegan karena saya sedang berfungsi ngobrol sama your spiritual being, your infinite being yang tidak terbatas, yang penuh inspirasi. Yang biasanya yang ngajak ngobrol itu biasanya adalah critical mind yang ingin berfungsi dari ini solusinya apa? Saya ingin cepat-cepat keluar dari kondisi ini. Nah, ini menariknya. Jadi Buddha pernah mengatakan kehidupannya adalah penderitaan. Dan sebenarnya kalau ada dua pendekatan malam ini yang ingin saya tawarkan adalah kehidupan itu ada life itu ada dua. Kehidupan itu ada dua, pain and suffering. Pain itu adalah ya kita ini manusia itu akan mengalami hal-hal yang painful, seperti ada yang janjian terus nggak jadi janjiannya, kayak yang hari ini janjian terus nggak jadi. Jadi Anda itu akan merasa painful aja gitu. Dan itu sangat-sangat wajar. Akan menjadi suffering atau penderitaan kalau ada bumbunya di sana. Bumbunya apa? Gila nih orang nggak menghormati gua ya. Emang gua hidup buat lo aja? Kan kagak. Ya harusnya kalau lo mau nggak jadi janjian yang ngasih tahu sehari sebelumnya gitu. Jangan 1 jam yang gua udah siap berangkat bla 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 bla. Nah, yang bla bla blanya itu yang akan membuat kita masuk ke penderitaan. Tapi Anda ada orang yang tidak jadi janjian sama Anda, itu hanyalah pain, rasa tidak nyaman aja. Jadi rasa tidak nyaman adalah hal yang sangat wajar yang akan sering kita alami. Namun itu akan masuk ke penderitaan kalau banyak bumbunya yang mengatakan. Dan itu biasanya kalau kita tarik akarnya adalah penderitaan di masa kecil, ditolak, tidak diakui, tidak dicintai dan tidak diterima. Not being loved and not being accepted. Jadi accepted. Jadi ada dua core luka masa kecil kita sama-sama Pak Sam. Ada yang janji tapi nggak jadi ya. Itu nggak apa. Karena itu hanyalah sebuah hal yang painful. Tapi kalau udah masuk ke penderitaan ada sesuatu di situ. Apakah Anda merasa gila ya, gue nggak dihargai? Nah sebenarnya narasi-narasi seperti itu adalah luka di masa kecil kita. Dan kalau dari cara pandang berkembang bersama, please hold your ego. Do not jangan lakukan modalitas apapun yang sudah Anda pelajari untuk tidak merasakan hal itu. Dinda juga ya, tidak. Freeze, dia langsung freeze. Wait. Kameranya freeze. Oke. Jadi banyak yang kayaknya hari ini terjadi sesuatu ya. That's okay. Nggak apa-apa. Karena your emotion is valid, but your action is not. Jadi untuk merasa sakit hati ataupun merasa tidak nyaman itu sangat-sangat wajar. Tapi kalau sudah masuk ke penderitaan yang itu merupakan kerjaan dari otak kritis, itu yang perlu kita ajak ngobrol. Dan ego sebenarnya hanya butuh dipeluk, diakui keberadaannya. Jadi rasa sakit dan rasa tidak nyaman itu hanya perlu diakui keberadaannya. Ini banyak ya, ada FB juga. Oke, jadi rasa kayaknya aku nggak kayaknya aku terlalu menarik deh di mata teman-temanku sehingga janjiannya digagalkan dengan gampang. Itu semuanya adalah otak kita
yang yang ingin membuat kita stres. Jadi yang perlu kita sadari, rasa tidak nyaman itu adalah hal yang wajar, tapi penderitaan adalah narasi yang terjadi di dalam diri kita. Dan menurut Profesor Gabor Mate, enlightenment, proses tercerahkan, dan menurut saya ini cara pandang enlightenment yang cukup mudah menurut saya, karena yang lainnya ketika berbicara mengenai tercerahkan tuh kayaknya kita harus puasa dulu 100 hari, berada di gua 100 hari, dan menurut saya sih kagak ya. Thank you. Kalau saya harus melakukan itu, saya nggak perlu enlightenment tercerahkan deh. Tapi Profesor Gabor Mate yang dia jago dalam trauma, dia mengatakan proses enlightenment itu simple sebenarnya, yaitu mengganti your self talk from self blaming into antusias, dari menyalahkan diri sendiri. Kamu goblok banget sih Rahmat, percaya banget dengan janji orang gitu ya, diganti dengan apa sih yang benar dari kejadian orang ini menggagalkan atau meng-cancel janjiannya dalam waktu yang mendadak gitu. Yang satu mencari yang salah dengan kita, yang kedua adalah penasaran. Karena penasaran energinya itu tidak berhenti. Penasaran tuh roda perputaran energinya itu masih berjalan. Yang menyebabkan energinya terhenti adalah asumsi yang kita punya. Tolol banget gue si Rahmat, percaya banget diajak ketemuan sama orang ini, terus dia menggagalkan di akhir menit-menit terakhir lagi. Itu udah berhenti energinya, zep gitu. Ya udah, yang terjadi ya seperti itu. Tapi ketika kita bergerak dari antusias itu dari etimologi Greek ya, dari Yunani kuno, artinya adalah God fire inside us. Asik banget ya. Ada api Tuhan dalam diri kita. Saya suka. Jadi untuk teman-teman di sini yang hadir, 18 orang yang malam ini sudah hadir, kita sama sebenarnya. Ada kesukaan kita yang sama. Salah satunya adalah ketika ada kata-kata yang menarik perhatian Anda, coba masuk ke etimologinya. Apa sih sebenarnya ini, asal katanya dari mana dan kenapa ini menarik banget. Seperti namaste itu dulu, yang 6 bulan lalu ketika saya dengar kata-kata itu terngiang-ngiang sampai ke bawah tidur, dan saya cari etimologinya. Oh ternyata my infinite being say hello, honoring to your infinite being. Dan akhirnya itu saya pakai ketika saya sedang fasilitasi orang, karena yang saya sadari yang ingin berubah adalah orang-orang yang ketika disapa, atau lebih tepatnya dari beberapa klien saya yang lebih mudah untuk pergerakannya, energinya bisa karena energi tidak dapat dihancurkan, tidak dapat diciptakan, hanya dapat dirubah bentuk. Proses itu akan lebih mudah ketika saya sapa infinite being dia. Jadi namaste itu sekali lagi artinya my spiritual being, my infinite being, honoring your spiritual being. Jadi ini mungkin bisa Anda pertimbangkan ketika Anda sedang memfasilitasi teman Anda, atau Anda sedang mendengarkan curhat dari teman Anda langsung say hello aja. Jadi saya selalu membayangkan di kepala dia, di atas kepala dia ada infinite, ada cahaya, dan saya berbicara dengan cahaya di atas kepala dia. Jadi itu adalah arti dari namaste. Dan topik malam ini terinspirasi juga dari Kathy Bates. Kathy Bates itu adalah seorang pemain film, mungkin yang sudah seniornya udah tahu lah film ini ya. Dia dapat Oscar, si Kathy Bates dapat Oscar untuk filmnya Misery di tahun 1991. Dan kemarin di tahun 2024 dia diwawancarai sama CBS. Ditanya, apa penyesalan kamu selama ini? Kamu kan sudah dapat Oscar dan sebagainya. Apa penyesalan kamu? Ada satu sih penyesalan saya yang cukup besar. Apa itu? Yaitu ketika saya menerima Oscar, saya tidak mengucapkan terima kasih kepada ibu saya, dan sampai sekarang, dan ibu saya sudah meninggal, dan sekarang saya, karena saat itu kan hektik banget ya, saya di atas panggung, saya kaget saya bisa menang, dan kemudian saya berbicara dan harus mengucapkan itu gitu, mengucapkan terima kasih, saya nggak punya persiapan, dan saya lupa untuk ngomong itu, ucapan terima kasih ke ibu saya. Terus dengan entengnya si pewawancaranya ngomong, enggak kok kamu bilang. Enggak, kata si Kathy Bates kan, ngeyel gitu ya. Enggak, coba deh kita lihat rekamannya. Terus dengan entengnya si pewawancara dimainkan putaran rekamannya. Apa yang terjadi setelah dia mengucapkan terima kasih kepada ayahnya, sebelum pidato itu selesai, dia mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Dia langsung, artinya selama 33 tahun dari 91 sampai 2024,
31 tahun Kathy Bates merasa bersalah terhadap sesuatu yang tidak benar adanya hanya karena permainan otak dia. Ini kenapa saya sampai merinding nih. Saya sampai bulu kuduk doang sih yang berdiri. Jadi sampai saya gitu. Jadi ini bahaya, bukan bahaya. Ini adalah kerja otak kita. Itu kenapa dendam adalah kita yang minum racun berharap orang lain sakit. Ini yang perlu kita sadari. Kita nggak suka dengan orang itu mungkin sekarang sedang di pantai, main sama keluarganya, nggak merasa apa-apa. Karena mungkin permasalahan itu simple banget, tapi otak kita membumbu-bumbuinnya gitu ya, sampai semuanya seru gitu. Terus ya amit-amit ya kalau kita perlu mengalami, tapi kan 33 tahun loh Kathy Bates merasa bersalah karena nggak mengucapkan terima kasih kepada ibunya di depan umum setelah dia mendapatkan Oscar. Tapi sama pewawancara diputerin, enggak kok lu ngomong gitu. Oh my God, this is why. Please pertanyakan kembali. Critical minds Anda, karena fungsinya adalah mencari yang salah dalam diri kita. Mencari yang enggak banget dalam diri kita, yang fungsinya adalah mengontrol kita supaya kita tidak berkembang, yang mana otak akan menguasai. Karena otak kalau jadi tuan menyenangkan, otak kalau jadi tuan itu menyeramkan, tapi kalau jadi pelayan sangat menyenangkan. Dan ini ada kaitannya dengan ego ya, dia akan selalu mencari cara untuk keluar. Entah misalnya itu yang saya bilang, itu yang saya selalu ingatkan ke dalam diri saya ketika saya bisa memfasilitasi klien tanpa ego. Nanti ego itu akan mencari jalan, seperti mungkin saya sedang naik mobil, sedang nyupir, disalip sama orang, ego ini akan muncul. Jadi dan itu tidak perlu ditolak ya, tapi perlu di hold. Ego only need to be hold. Jadi menarik ya, ego yang merasa paling benar, merasa paling keren, merasa paling tahu, sudah muncul, terima kasih atas kehadirannya, you can stay as long as. Dan menariknya ada free diver, mungkin teman-teman tahu ya olahraga free diving itu ya, orang yang berani untuk nyelam, untuk memegang rekor menyelam kedalaman laut tanpa menggunakan tabung oksigen, dan dia hanya bergantung kepada seutas tali gitu. Salah satu freediver yang cukup terkenal, dia bilang bahwa saya bisa berani karena saya tidak menggunakan pikiran. Ketika saya tidak menggunakan pikiran, saya ada kebersatuan dengan semesta dan saya berani dalam mengambil keputusan untuk freediving itu, menyelam tanpa tabung oksigen. Tapi kalau saya menggunakan otak pikiran, saya akan berani. Dari sini mungkin Anda semakin menyadari bahwa apa nih yang sedang Anda tunda, proses berkarya di kehidupan Anda, mengekspresikan potensi Anda, yang disebabkan oleh otak kritis Anda bilang, nggak ada yang mau deh dengerin hasil karya lo, nggak ada satupun deh yang akan baca email lo gitu. Dan akhirnya kita nggak mengekspresikan potensi kita dalam berkarya. Jadi saya selalu menjadikan saya sebagai contoh karena menurut saya ya kebetulan ini ada di hadapan Anda. Jadi Book Club Berkembang Bersama itu yang datang dulu 1-2. Sekarang kita ada 30-38 audiens ya teman-teman. Yang mana ada teori sukses mengatakan dari 10 kali percobaan dapat dipastikan 8 kali kita gagal dan ada 2 kali kemungkinan kita sukses. Artinya apa? Kita diminta untuk show up. Dan kita akan stres kalau kita sedang melakukan hal yang tidak kita suka. Karena kita diminta untuk show up terus. Dan kebetulan Book Club itu menyenangkan buat saya. Karena saya suka baca, saya suka ngerangkum, dan cara tercepat untuk belajar adalah mengajar. Akhirnya saya udahlah menekatkan diri. Saya memberanikan diri untuk membuka Book Club itu. 1-2 datang, saya gratitude, dan saya mengekspresikan potensi saya. Dan email Berkembang Bersama tuh dulu cuma 1, 2, 5 gitu ya. Sekarang udah ada 400 teman-teman yang ada di email list Berkembang Bersama. Jadi otak kita akan mencari cara kok untuk menggagalkan, seperti itu tadi. Emang lu siapa? Belagu banget sih, sok tahu banget. Udahlah biasa aja dan sebagainya. Dan itu gak apa-apa, karena itu adalah tugasnya untuk membuat kita kalau misalnya kita jatuh tidak terlalu sakit, namun juga menghalangi kita untuk mengekspresikan potensi. Dan yang perlu kita sadari sama-sama, kita diciptakan di kehidupan ini adalah terus mengekspresikan potensi kita.
Jadi kalau kita tidak mengekspresikan potensi kita, I'm sorry to say, kecenderungan kita untuk depresi itu semakin besar. Dan saya baru tadi difasilitasi oleh salah satu anak unik, ponakan saya yang ketika saya duduk sama dia, ketika belanja tadi, orang tua yang lagi belanja, saya duduk sama dia, karena saya tahu dia baru putus sama pacarnya ya. Kemudian saya tanya, gimana kamu melihat realita di kehidupan ini yang relationship ada yang putus dan ada yang berjalan. Ya nggak apa-apa sih, karena itu tadi kebanyakan orang sekarang sedang menjalani relationship dari aku butuh sesuatu, sehingga itu yang aku alami dengan pasanganku. Kami tidak nyaman karena dia sudah berfungsi dari butuh sesuatu dari diriku, bukan yang dulunya ketika kita ketemu pertama kali, aku lagi asik dengan diriku, dia juga lagi asik dengan dirinya, terus ketika kita ngobrol kok seru dan terus kita jadian. Terus sekarang kok dia butuh banget dengan diriku yang membuat aku tidak nyaman. Batin saya, ini yang fasilitasi siapa sih, gue apa dia gitu. Karena saya langsung tercermin juga, iya ternyata kaitannya dengan keberlimpahan, dengan abundance ya. Apakah Anda bangun pagi itu pengen banget mendapatkan sesuatu yang mana Anda sedang mengontrol semesta dengan modalitas yang Anda pelajari? Karena saya dulu ketika belajar law attraction, bangun pagi langsung menggunakan 3 pendekatan law attraction itu, mulai dari afirmasi, logika pikiran, dan pool energi yang terakhir, dan semuanya itu adalah niatnya controlling. Dan sekali lagi, mohon maaf, kita sedang berusaha untuk mengontrol sesuatu yang tidak terbatas dengan cara pandang yang sangat-sangat terbatas, yang mana itu adalah keinginannya si Rahmat. Rahmat Hidayat Barus adalah orang yang terluka, kekurangan, karena itu adalah label yang saya punya. Dan keberlimpahan nggak bisa datang ke saya karena vibrasinya terlalu rendah. Rahmatnya vibrasi rendah, keberlimpahan itu vibrasinya tinggi, jadi nggak match. Oleh karena itu ketika saya bangun pagi, saya tidak lagi berfungsi dari survival mode. I'm gratitude with everything that I already have. Dan kemudian apapun yang semesta sedang lempar pada saya, dikasih rezeki biasa aja, dikasih tantangan juga terus melangkah, yang menyebabkan my vibration ada di vibrasi yang high, sehingga keberlimpahan itu akan match di saya. Dan ini yang perlu kita sadari. Mungkin teman-teman, oke, kalau saya ngomong ini udah saatnya belum ya? Oke, coba lah ya. Ini yang perlu kita sadari. Kenapa kita yang suka berbicara mengenai energi dan sebagainya itu dengan uang agak-agak mengkeret ketika kita berbicara dengan uang? Karena uang vibrasinya rendah. Karena uang itu banyak embel-embelnya, banyak lukanya ketika kita berbicara dengan uang. Oleh karena itu, kalau Anda mengingat atau berbicara mengenai uang, energi Anda yang ada di high vibration kemudian ada turun ke low vibration, lihat uang dari sisi energi. Apa? Ya, abundance, wealth, bukan rich tapi wealth. Karena orang-orang yang wealthy itu bergerak dari peace, dari damai. Apapun yang semesta mau siapkan kepada saya akan bergerak dari rasa syukur, dikasih rezeki biasa aja, dikasih nikmat juga biasa aja, dan saya akan terus melangkah, tidak pernah berhenti. Jadi itu kenapa saya sadari, kenapa kok. Dan banyak orang sedang menyalahkan kita kan, tuh kan, kamu terlalu spiritual sih, akhirnya berbicara mengenai uang, kamu mengkeret. Ya karena vibrasinya terlalu rendah uang itu, dan yang perlu kita sadari juga, Anda mendapatkan keberlimpahan dari arah yang Anda tidak duga kan, dan caranya mudah lagi. Nah itu yang kadang sisi kritis kita yang curiga dengan segala sesuatu yang sifatnya mudah, akhirnya menolak kemudahan itu. Nggak bisa. Uang di realita ini harus bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Dan akhirnya kita yang tidak berbicara mengenai uang tapi berbicara mengenai energi, karena energi abundance itu include money. Jadi ada uang di dalamnya, namun disertai dengan kemudahan. Ini yang perlu dicek dulu energinya. Jadi kalau kita berbicara mengenai abundance, mengenai wealthy, itu ada uang di dalamnya disertai proses yang mudah dalam memunculkan itu. Tapi ketika kita hanya fokus ke uang, itu banyak labelnya. Harus bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian tidak ada makan siang gratis, semuanya harus bersusah-susah dulu. Akhirnya udahlah jujur aja nih, 22 orang yang malam ini Anda mudah banget kan menarik keberlimpahan kan. Tapi karena takut, kayaknya ini benar nggak ya? Kok mudah semuanya, nggak bisa. Anda sendiri yang menggagalkannya, dan akhirnya Anda menurunkan level vibrasi Anda untuk setara dengan orang kebanyakan yang bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian untuk
inviting money in your life. That's okay, nggak ada yang salah dengan itu. Namun tugas saya malam ini adalah untuk mengingatkan Anda kembali, kalau uang ini Anda lihat dari sisi yang mengkeret, langsung energinya nggak enak, karena Anda sedang melihat uang disertai dengan luka. Tapi ketika Anda menyadari, wait, how can I change money to energy? Akhirnya Anda akan melihat uang bukan hanya lembaran, tapi hal-hal yang sudah memudahkan Anda. Seperti klien saya ingin nambah tabungannya, dia asking universe. Yang terjadi adalah kantornya pindahnya di dekat dengan kosannya. Sekarang biaya transportasinya menurun dan dia bisa nabung dan tabungannya tambah. Coba cek energi itu. Apa yang bermunculan kesadarannya ketika kita berbicara uang dari sisi abundance and wealth, not money dalam bentuk lembaran. Sorry, ini udah mulai download banyak. Oke. Oh, udah 31. Oke. Mungkin itu dulu pembukanya, pemanasan kita. Pemanasan. Itu dulu deh, energinya udah mulai turun. Dan kira-kira dari apa yang saya sampaikan tadi, kesadarannya apa yang muncul, dan apa yang kita bisa shifting energinya untuk Anda bisa mendapatkan kejelasan. Waktu dan tempat saya persilahkan.